kita lihat untung dan ruginya untuk koleksi saham Gocapan ini apa aja nih secara garis besar, Ci Ellen? Untung ruginya ya kalau sebenarnya sekali lagi di sini konteksnya bukan harus gocap, tapi Mhm. murah secara valuasi dan juga murah secara teknikal. Ya untungnya kalau pas teman-teman kolek saham-saham seperti ini dan ternyata dia ada satu story, biasanya merger and acquisition. Kalau ada satu story merger and acquisition itu biasanya akan naik cepat gitu ya. Biasanya Mhm. ada aksi korporasi yang menggerakkan itu cepat naiknya. Tapi kalau seandainya nggak ada sentimen apa-apa ya resikonya bisa jadi stagnan bahkan terus turun gitu. Karena mindsetnya saham yang naik akan lanjut terus naik dan yang turun akan lanjut terus turun itu teori tren harga saham kayak gitu. Mhm, baik. Nah, ini kalau kita ngelihat dari sisi tren sendiri, Ci Ellen, ini Halo. apakah saham Gocapan yang kemudian kena tren turun gitu, ada potensi nggak nih untuk balik arah, balik lagi dia jadi bullish trend gitu? Kalau udah sampai turun Mhm. banget sampai ke angka 50 itu susah banget naiknya. Biasanya susah banget naiknya. Kecuali dia masih ada likuiditas ya. Biasanya kalau udah turun-turun sampai ke 50 likuiditas pun kering. Dan kita seringkali juga sebut itu saham zombie gitu. Jadi be very careful kalau dia udah turun di bawah angka 100 gitu. Apa sih ciri-ciri khusus gitu yang bisa benar-benar dilihat oleh para sobat cuan kalau ngelihat saham Gocap itu jadi bisa tahu gitu, ini kayaknya bakal beggar nih gitu. Oke, oke. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, gimana caranya mau ngelihat satu saham yang dari murah, kemudian mau naik dan tidak harus gocap ya, nggak harus gocap, malah justru kalau terlalu gocap banget itu malah agak-agak riskan karena sebenarnya minat beli dari investor belum gitu. Jadi saham murah aja saya bilangnya. Saham murah ketika dia mau naik itu biasanya teman-teman bisa lihat dari harga versus volume. Nah, kalau harga Mhm. naik, volume naik itu artinya memang ada minat beli, tapi nggak cuma sehari aja. Kita mesti kawal paling nggak tuh dalam rentang waktu beberapa candle, minimal tuh 1 bulan. Jadi ketika harga turun atau harga stagnan, volume kecil, itu artinya yang buang barang dikit ya. Jadi kalau kita perhatikan kayak gitu, contoh bagus sih sebenarnya adalah BBYB, terus kemudian AGII itu juga sama. Jadi teman-teman bisa perhatikan sebelum AGII naik, eh, ketika harga naik dia juga volume transaksinya lumayan naik tinggi. Kemudian ketika harga turun, volume transaksinya turun. Nah, teman-teman juga mesti perhatikan secara fundamental, bukan secara earnings dan revenue aja. Teman-teman perhatikan ada story apa sih? Contohnya kalau AGII itu story-nya adalah oh perusahaan ini sangat diuntungkan pada masa pandemi. Jadi dengan demikian kita bisa cocokin, oh berarti ini dia bakalan ke depannya bagus, forward looking bagus gitu. Demikian Mhm. pula dengan perusahaan-perusahaan digital, ya bank digital yang mungkin sekarang masih rugi, tapi ke depan oh ini kalau BBYP dia dia berekosistem dengan Akulaku, berekosistem dengan Ant Financial dan juga Alibaba, ke depan akan ada potensi atau peluang seperti apa. Kemudian contohnya Bank Aladin Syariah, kemudian Eftek juga ketika Bukalapak di IPO itu dampak positifnya seperti apa. Nah, itu kita bisa perhatikan di situ gitu. Itu tercermin harga volumenya tuh sangat konvergen sekali, sangat rapi sekali. Itu sebelum dia breakout gitu. Menarik sekali ya. Ini benar-benar lebih spesifik. Ini udah dijelasin juga oleh Ci Ellen. Ada harga, volume juga harus diperhatikan ya. Banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti contoh-contoh emiten yang sudah kami himpun ini. Ci Ellen ada CPR, OLT, Bitek, Tamu, dan juga BP. Nah ini kalau kita trading misalnya ataupun investing ya di emiten-emiten yang harga gocap atau gope gitu. Ada nggak sih level-level profit taking dan level-level cut loss khusus begitu buat emiten-emiten gocap dan juga gope? Sorry ya, itu 5 emiten itu saya nggak tertarik semua. To be very honest gitu. Dan Baik. bahkan itu tadi yang saya ngetes saham gocap itu nyangkut di salah satunya itu, yang depannya E itu. Sampai sekarang saya masih nyangkut di situ. Jadi Baik, saya mungkin beli Sobat di Cuan gocap juga ini dengan ada yang senasib ini ya dengan ceritanya kayak mirip-mirip mungkin dengan Ci Ellen. Tapi belajar dari kesalahan nih misalnya Ci Ellen, ada nggak sih level-level cut loss-nya atau mungkin level-level profit taking atau mungkin cut loss-nya ini nunggu waktu gitu Ci Ellen? sebenarnya kalau mau cut loss kapanpun juga bisa dijual di pasar negosiasi di harga yang Mhm. sangat murah sekali. Kan ya,
Iya, rela atau nggak rela gitu aja. Kalau misalkan itu uang nganggur dan kebetulan yang saya pakai waktu itu uang nganggur dan sampai sekarang masih nyangkut di harga 50 itu. Baik. Ya saya biarin aja. Saya biarin aja nunggu sampai nanti ada gerakan dan nggak usah ditarget ya. Jadi nggak usah ditarget. Begitu dia ada gerakan naik langsung buang aja gitu. Jadi be very Baik. careful. Ini berarti, level profit taking dan juga cut loss-nya lebih coba pakai feeling gitu ya, Ci Ellen, bener nggak sih? Atau mungkin kalau emang kita udah nggak tahan, ya Kalau udah cut loss aja gitu? Iya benar, kalau cut loss sih sebenarnya serelanya ya, serelanya, uang itu mau diputar lagi nggak untuk saham yang lain gitu, tapi pastinya akan jadi murah banget, diskonnya bisa sampai kayak 50% gitu. Nah itu rela atau enggak gitu aja sih. Mhm. Otherwise ya nunggu nunggu technical rebound, tapi technical rebound-nya juga nggak sampai yang gimana banget gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.